Info dan opini kembali menyapa Anda sahabat, kali ini melalui tulisan Pendeta Weynata Sairin, dimuat di halaman Facebooknya diberi judul Manusia Fana, Lemah Rapuh di Pusaran Dunia. Seipsum excusare et alium vituperare humanum est. Membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain adalah sifat-sifat manusia. Manusia bagaimanapun kuatnya, powerful oleh karena uang, jabatan, dukungan politik, keturunan, kualifikasi akademik, dan sebagainya, tetap realitas dan faktanya manusia tetap lemah tiada daya. Kelemahan manusia terutama bukan pada hal fisik, apalagi jika ia masih muda, tetapi pada hal-hal non-fisik, mental, spiritual. Secara kasat mata, kelemahan itu kita saksikan melalui media massa, media cetak, elektronik, media sosial, bahkan kita saksikan live tanpa rundown yang jelas. Mengingat titik lemah manusia lebih terkonsentrasi pada hal-hal yang berdimensi mental spiritual, maka penguatan dimensi spiritualitas dan aspek bina mental menjadi sesuatu yang amat urgen. Kedua aspek itu mestinya dilakukan mulai dari keluarga, komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, dan komunitas yang ada dalam masyarakat. Seseorang melalui pembiasaan yang konsisten dalam keluarga mengalami penguatan spiritualitas dan bergerak dari basis keluarga, ia kemudian mendapatkan elaborasi dan pengayaan di komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, dan dalam kehidupan masyarakat. Pembiasaan dalam keluarga juga tidak mudah apalagi di era digital seperti sekarang, sahabat. Dulu sekitar 65 tahun yang lalu, ayah ibu kita yang tekun memberlakukan pembiasaan itu kepada kita. Misalnya, tatkala kita melaksanakan makan malam dan ayah atau ibu tidak melihat atau mendengar bahwa kita memulai makan malam itu dengan berdoa, maka beliau selalu bertanya, apakah sudah berdoa sebelum makan? Kok tidak terdengar doanya? Jika kita katakan sudah, maka persoalan sudah dianggap selesai. Namun pada kesempatan lain dan terjadi hal yang sama, tetapi kita katakan lupa berdoa karena terburu-buru, sudah lapar. Maka ayah atau ibu dengan intonasi yang agak kesal meminta untuk melakukan doa makan. Ayah biasanya memberikan khotbah singkat yang menekankan bahwa berdoa itu penting bagi setiap orang, apalagi doa makan. Proses pembiasaan memang memerlukan kontrol dan pemantauan sehingga sebuah aktivitas itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya bisa menjadi bagian dari agenda kehidupan. Sahabat, pembiasaan juga memerlukan sikap yang otoriter pada tahap-tahap awal. Jika pada tahap-tahap awal itu aktivitas tersebut sudah menjadi biasa, maka sikap otoriter tidak lagi diperlukan. Selain pembiasaan, maka keteladanan juga menjadi hal penting untuk dikedepankan dalam upaya penguatan spiritualitas dan bina mental. Aspek keteladanan itu amat penting untuk dikedepankan dan itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Teladan memberi hormat kepada guru, tokoh agama, orang-orang yang dituakan, kita peroleh pada tahap awal dari ayah ibu kita. Bagaimana cara memberi hormat, cara berdoa, membaca kitab suci, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, berdoa di rumah ibadah, dan sebagainya. Itu kita peroleh dari orang tua kita. Sebagai anak kecil yang baru berusia 5-6 tahun, kita sangat membutuhkan keteladanan dari orang tua kita. Ucapan-ucapan berbentuk nasihat akan makin mantap jika diberi contoh praktis oleh orang tua kita sendiri. Suasana kontradiktif sesekali terjadi juga tatkala pesan orang tua adalah X misalnya, tetapi di tengah masyarakat yang justru dilakukan adalah Y.
Realitas yang dualisme seperti itu membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi dari orang tua kita agar kita memiliki pilihan yang benar dan definitif. Sahabat pepatah yang dikutip di awal tulisan ini mengingatkan bahwa sifat manusia adalah membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Sifat seperti ini memang menjadi bagian padu dari kedirian manusia. Bahkan sejak zaman generasi awal umat manusia, hal itu telah terjadi. Manusia tidak mau disalahkan. Yang sudah jelas, ia bersalah. Ia tetap tidak mau mengaku salah. Ia malah mencari kambing hitam dan menimpakan kesalahan itu pada kambing yang warnanya hitam. Atau ia menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Dalam perspektif agama-agama, seseorang itu mesti sportif mengakui kesalahan dan dosanya, baik yang ia lakukan kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Kita harus meminta maaf kepada sesama kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Jangan kita menimpakan kesalahan kita sendiri kepada orang lain dan kita membenarkan diri sendiri. Sifat mulia dari manusia adalah tatkala ia mau mengaku salah dan mengaku dosa dengan segala konsekuensinya. Sahabat, kita tak bisa hanya memohon ampun kepada Tuhan tanpa kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh berhenti pada titik mohon ampun atau mohon maaf. Kita harus berani melangkah menuju titik baru, yaitu bertobat. Tobat nasuha kalau kata kiai sahabat penulis. Tobat yang menyeluruh. Kita harus hidup berbalik arah. Dalam bahasa Yunani, metanoia, bertobat. Pertobatan juga harus terjadi setiap saat. Tak usah menunggu minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan mengakhiri hidup kita. Hari-hari raya keagamaan selalu memiliki ruang bagi kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita benar makhluk mulia yang penuh dengan trust, humble, wisdom, siap bertanggung jawab dan bukan manusia yang acap mencari kambing hitam untuk menutupi dan atau melarikan diri dari realitas empiriknya. Sahabat, selamat berjuang. God bless. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin. Jika Anda punya komentar atau respon, sahabat, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah bersama kami dalam Info dan Opini. Sampai jumpa.